Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Divergent Novel. Kali ini saya mau berbagi tutorial pembuatan gerbang garasi atau gerbang utama rumah yang model sliding atau geser ya guys. Oke, langsung saja guys. Jadi ini kebetulan saya lagi ada proyek renovasi garasi, jadi saya sudah persiapkan sekalian untuk pembuatan tatakan atau tempat relnya untuk gerbang nanti ya guys, seperti yang saya lagi ukur ini. Nah, ini pintu lama saya yang tadinya model swing mau saya ganti dengan ukuran pintu utama atau gesernya itu ukurannya 2,5 meter, kemudian tingginya 1,92 meter. Jadi ini rencananya nanti pakai lesplang, yang lesplang itu kan lebarnya 20 cm ya guys ya. Jadi saya mau isi 9 tumpuk gitu ya, 9 dijajar ke atas gitu mendatar. Jadi untuk ukuran tingginya yang bagian dalam itu besinya 9 kali 20 180 cm. Nah, ini saya pakai besi holo 4 kali 6, kita potong dengan ukuran seperti ini. Kemudian untuk sambungannya biasa saja kita pakai sambungan model siku, jadi saya potong semua dulu 45 derajat di setiap sisinya untuk jadi kotak seperti figura ini guys. Lalu kita las dengan cara ya las biasa. Ini saya pakai las model MMA ya, pakai las yang model lidi begini. Ini ya karena nggak terlalu tebal, jadi ya agak hati-hati aja ngelasnya. Mungkin besok akan kita sharingkan tutorial ngelas yang aman biar nggak cepet bolong dan tapi matang ya, biar raket gitu, biar tetap nyambung. Kemudian ini adalah rangka utamanya. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau setiap kali nyambung ini dicek ulang bolak-baliknya, karena setiap ngelas pasti akan memuai ya, ada pemuaian. Dan dicek juga untuk sikunya. Nah, untuk rangka utama yang pintu geser jadi kita tinggal teruskan ke rangka pintu kecilnya yang untuk harian ya. Ini karena requestan istri saya, mintanya ada pintu kecil yang sering dibuka untuk lewat sehari-hari, jadi nggak terlalu sering buka yang pintu besar yang gesernya. Ini juga sama ukurannya, tingginya sama, dan untuk lebarnya sendiri ini 1 meter ya teman-teman ya. Jangan lupa setiap kali sudah nyambung sementara titik-titiknya itu dicek sikunya dulu guys, baru kita rapatkan semuanya, biar nanti nggak terlanjur sudah rapat las-lasannya tapi hasilnya kurang siku. Nah, kita motong lagi malah lebih menyita banyak waktu ya guys. Nah, kemudian kita punya besi 3 kali 3 cm ini nanti diperuntukkan untuk tempat di bautnya lesplang ya guys ya. Jadi ini setelah jadi rangka utamanya, jadi kita siapkan besi siku untuk menjadi tempat menempelnya. Nah, satu ini motongnya agak spesial, ini adalah untuk tepat kotak kuncinya, untuk tangan kita masuk untuk buka tutup gemboknya ya guys ya. Untuk panjangnya sendiri ini menyesuaikan dengan tinggi gerbang yang bagian dalam guys ya. Kemudian untuk setelah jadi kita las bagian tepi sikunya ini sejajar dengan permukaan bagian dalam pintu. Jadi nanti akan terdapat sisa yang di muka depan itu sekitar 1 cm, karena ini besi 4 kali 6, lebarnya 4 cm. Kemudian untuk si sikunya ini adalah 3 cm, jadi akan ada sisa 1 cm, yaitu nanti diperuntukkan untuk ketebalan lesplangnya. Jadi nanti si lesplang ini ketika ditempel di pintu akan rata guys ya dengan rangka bagian mukanya nanti. Nah, ini kita pasang juga setelah tadi yang di pintu swing yang kecil tadi. Ini kita pemasangan di bagian pintu gesernya. Kita ukur bagi 3 ya guys, cukup sekitar 70-an lah, atau sekitar 75-an ya.
Kemudian kita siapkan untuk pemasangan roda gerbangnya guys. Ini saya beli harganya sekitar 50 ribuan sepasang, dapat dua. Nah ini kita harus bener-bener segaris ya guys ya, jaraknya itu sama biar nggak miring pintunya. Jadi si sumbu roda depan dan belakang harus sama. Kemudian kita prepare untuk pemasangan rel bawahnya guys. Ini saya pakai besi 5 kali 5 cm dan ketebalan yang agak tebal ya biar awet, karena ini akan sering dilalui relnya ya, rodanya ini. Nah ini untuk panjangnya sendiri kira-kira 2 kali panjang pintunya guys. Kalau misalkan panjang pintunya ini kan 2,5 meter, jadi ya relnya ini saya buat panjangnya 5 meter karena akan ada pergerakan buka tutupnya itu guys ya. Nah untuk menambah kekuatannya saya sedikit kasih besi-besi beton biar si sikunya ini enggak geser-geser ya. Sebenarnya juga kalau sudah di semen sudah kuat juga guys. Nah saya prepare aja aduk semen sisa-sisa untuk masang relnya teman-teman. Nah project ini saya kerjakan sendiri ya teman-teman, mulai dari merancang, kemudian membuat, menyeting, dan memasang pintunya saya kerjakan sendiri. Intinya sesuai dengan channel yang saya buat, saya ingin berbagi kreativitas bahwa semuanya bisa kita lakukan asalkan ada kemauan dan kita mau belajar. Belajar pun juga kita bisa dari sharing-sharing atau mendengar pengalaman orang lain atau melihat tutorial juga. Sekarang sudah banyak informasi ya guys. Nah ini pemasangan relnya, dan kemudian ini adalah proses pembuatan pegangan pintunya guys, yang mana terdiri dari laker ya guys ya, biasanya untuk memperlancar atau pergerakan si gerbangnya nanti biar lebih loncer, lebih licin gitu. Tetapi dia fungsinya juga selain untuk pergeseran pintu, dia fungsi utamanya juga untuk memegang pintu utamanya guys. Jadi ini harus sekuat mungkin, disesuaikan dengan berat pintunya guys ya. Nah di sini saya pakai trek atau si atasnya ini, bagian trek atas pintunya ini pakai besi siku 5 kali 5. Jadi saya pilih laker yang lebarnya sekiranya mendekati ukuran 5 cm diameternya. Akan tetapi jangan terlalu ngepres biar enggak seret malahan, tapi juga tidak boleh terlalu kecil biar pintunya nanti tidak oblak ke depan belakang ya teman-teman ya. Nah ini kita masuk proses pemasangannya. Seperti ini tampilannya pintu utamanya ya guys. Nah untuk pemasangan pegangannya sendiri saya pakai dinabel ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman mau pingin ngecor langsung di tembok, dilubangi dulu baru di plester juga bisa. Tapi karena ini saya cari praktisnya aja, karena juga saya memburu waktu. Ketika pintu siap maka pintu dalamnya yang lama ini akan langsung saya bongkar teman-teman. Oke kita lanjut ke penyetelan roller atas ini ya guys ya, sebagai pegangan pintunya. Ini harus benar-benar diperhatikan kekuatan las dan pemasangannya ya, karena ini yang berfungsi untuk menahan beratnya pintu. Jangan sampai ini kendor dan lepas, jadi pintunya bisa ambruk ya teman-teman ya. Selain itu juga ini untuk mempermudah pergerakan si lakernya tadi, untuk pergerakan pergeserannya. Setelah ketemu titik pasnya, yaitu pergeserannya sudah smooth, sudah lancar, dan sudah tegak lurus,
seperti ini. Kita bisa pakai water pass untuk nyetel tegak lurusnya. Kemudian kita prepare untuk finishing, kita rapikan aja bagian-bagian bekas las-lasan yang percikan-percikan yang masih kasar menempel di permukaannya. Kemudian kita masuk ke pemasangan pintu kecil yang untuk pintu akses sehari-hari ya, biasanya untuk keluar masuk motor atau keluar masuk kita kalau mau keluar masuk rumah ya guys. Jadi si pintu geser utama itu kita bukanya nggak sering-sering banget biar lebih awet juga laker dan rodanya. Nah, untuk pemasangan pintunya sendiri ini masih sama, pakai dinabol untuk memasang kusennya. Kemudian untuk engselnya sendiri saya beli engsel bubut, kira-kira diameternya sekitar 2,5 cm ya guys ya. 2 buah saja cukup menahan bebannya ini. Kemudian untuk membantu melevel ini guys ya, jadi saya las aja atas bawahnya pintu kecil dan pintu gesernya biar mempermudah saat saya ngelas nanti. Nah, ini dia setelah pintu terpasang baru saya gerinda lagi, saya pisahkan karena tadi fungsi ngelasnya hanya untuk membantu aja guys ya, biar selevel dan biar kita nggak terlalu sering megang-megangin. Kemudian kita pakai pipa besi untuk kita buat jadi pegangannya biar terlihat lebih estetik dan lebih industrial aja ya. Kemudian ini adalah proses pembuatan grendelnya atau kunci gerbangnya guys. Jadi saya pakai sisa-sisa besi galvanis atau besi pipa PDAM yang tebelnya 2 mili. Ini ukurannya setengah in ya teman-teman ya. Kemudian untuk isinya saya pakai besi beton yang 12 dan ini ada sisa plat tebal 5 mili ini untuk menjadi pegangannya. Saya bolong tengahnya ini guys, lonjong ini untuk lubang si mata kuncinya ya, mata gemboknya sorry. Ini saya pakai rantai-rantai bekas gini aja guys untuk jadi mata lubang gemboknya nanti. Nah, untuk si daleman grendelnya ini harus dibikin L seperti ini ya guys ya. Jadi selain si pintu kecilnya terkunci keluar masuk atau swingnya, kemudian si pintu gesernya pun juga akan tertahan, tidak bisa digeser ya guys ya. Nah, ini pemasangan untuk handle luarnya saya bikin yang biar agak estetik. Kemudian bagian dalamnya pun saya pakai besi pipa galvanis tadi. Kita masuk ke penyetelan grendelnya guys. Nah, udah lancar dan gampang dibuka tutup ya teman-teman ya, dari depan maupun dari belakang atau dalam rumah. Ini kita masuk ke proses finishing. Saya cukup pakai cat besi yang warna hitam dop aja, biar memang konsepnya saya mau konsep industrial ya, minimalis gitu ya guys ya. Jadi saya pakai cat hitam dan kemudian nanti si lesplangnya akan saya pelitur kayu atau pelitur coklat. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman, itu ada lubang kecil di ujung sebelah roda itu saya niatkan untuk lubang drainase. Sekiranya nanti ketika ada las-lasan yang kurang rapat sedikit, celah kecil pun ketika ada hujan air bisa masuk, jadi biar air itu tidak menumpuk atau menggenang di dalam besi. Jadi dia akan selalu keluar, sehingga si di dalam besi itu akan selalu kosong. Karena apa, kalau tidak dipakein lubang drainase nanti bisa menggenang di dalam dan bisa menambah berat pintu ya teman-teman ya. Selain itu juga akan membahayakan konstruksinya jadi berkarat nanti. Nah, untuk pengecatannya sendiri saya pakai akal-akalan untuk trik aja guys ya. Jadi biar ketika saya ngecat ini sekali jadi saya cat atas bawah dulu, kemudian saya angkat dan saya langsung pasangkan, kemudian saya
teruskan ke bagian tengahnya. Ini saya karena nanggung, juga karena pintunya sudah saya bongkar, jadi malam pun harus saya selesaikan untuk pemasangan list plangnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah list plang yang saya tumpuk. Ini 9 tumpukan ya teman-teman ya, jadi sesuai dengan perhitungan awal tadi. Kemudian terakhir saya pakai pelitur warna coklat seperti ini ya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya, sekali oles itu tidak bisa langsung tajam guys. Ini pun saya masih pakai satu kaleng, tapi sudah lumayan merata ya untuk depan belakangnya. Jadi bagian depan saya utamakan biar lebih tajam, yang belakang cukup 2 kali saja. Biar lebih bagus bisa 2-3 kali. Dan ini dia teman-teman hasil akhirnya dari pembuatan gerbang minimalis model-model Pinterest atau model-model Amerikanan seperti itu guys. Jadi memang konsepnya saya pakai yang model minimalis aja. Besok mungkin saya akan tambahin ornamen, tapi saya susulkan aja videonya. Ini pengetesannya alhamdulillah sudah sangat gampang sekali digeret atau dibuka tutup, baik dari dalam maupun luar rumah. Pergeseran pun juga presisi, dan swing pintu kecilnya juga presisi dan kuat. Ini before afternya ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan list plangnya itu saya pakai skru yang bisa ngebor sendiri ya teman-teman, yang ujungnya kayak mata bor. Oke teman-teman, itu dia proses pembuatan pintu gerbang minimalis yang saya kerjakan sendiri, dan saya rangkum video dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk mencoba dan berkreasi. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh langsung subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di episode-episode mendatang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.